Kak Roslina, naik dulu Kak Roslina. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam Mela, kok warahmatullahi pindah lagi ke wabarakatuh. atas? Enggak, aku bingung deh. Nih aku lagi nyari eh roomnya gitu biar nggak kayak begini. Aing teh lupa ya, karena udah lama Iya, ini. maksudnya apaan? Nggak ngerti. Oh iya, belum nggak pernah itu ya. Heeh. Tadi Melani ngomong apaan itu? Yang mana? Ini barusan. Yang mana? Aku belum ngomong, gak ada orang soalnya kan baru kakak aja. Enggak, ini tadi aku nggak ngerti. Ngomong apa itu Melani tadi barusan? Aing, aing, Nanya, aing itu bahasa Sunda. nanya, ya nanyain apa gitu. Aing tuh aku. Saya. Cuman Iya, maksudnya mau saya. ganti ngerubah apa? Ih, so sweet Bang Zainal, terima kasih bunganya. Terus apa? Mau ganti ini loh, mau ganti biar berubah gitu ya. Kalau lah, kok ini gue kayak jadi kayak apa? Jadi kayak moderator. Padahal bukan moderator kan, ini host aku. Iya, yang punya rumah. Iya, tapi kok kayak moderator ya? Nggak ngerti di pengaturannya kali Mel. Ini aneh banget. Coba nih aku ketik ini. Gimana kabarnya Kak Ros? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bang Ahmad Wijaya nggak ini? Aduh, Nggak live kah? nggak usah Hah? sebutin namanya. Oh Nggak mau iya, I'm so sebutin nama. sorry. I'm so sorry. Iya, iya, Nggak iya, iya. usah, Mel. Oke, Bang Adios. Mau naik Bang Adios? Bang Adios nggak buka Mel, komal? Apa? ya ntar kalau Kakak nggak Ros? jadi ya udah. Kalau nggak jadi Halo, ya kayak nggak terjadi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Kita ini sampai maghrib aja ya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan, disampaikan. Judulnya apa nih? Belum ada. Bagusnya apa nih? Apa ya? Tapi kakak izin sholat dulu ya, Mel. Iya, iya. Oke. Bang Adios. Apa yang bagus? Bagusnya Ntar temanya kalau apa? Hah? oke oke. Ntar kalau mau diturunin turunin aja kalau penuh. Santai aja Kak, menuin tempat aja nggak apa-apa. Ini nggak lama juga sih sampai Berarti maghrib aja. pengaduan Enggak, dia Bang Ahmad tuh Wijaya diturunin. nggak ini. Bang Ahmad Wijaya, maaf, ngomongnya gimana sih aku ngomongnya jadinya? Kakak nggak ngirimin ininya, linknya, sharing nggak di share. Aduh, Aku apa mau ini? Aku mau moderator. itu, Aku ah, moderator di situ. Di Bang Ahmad terus Wijaya itu moderator aku. iya, Ya, tapi iya nggak di moderator. share kok. Ada, aku share. Di share kemana? Ke Melani yang mana ya? Yang kemana? Yang mana nggak Jadi ngerti aku deh, nggak harus ngerti. buka akunnya semua dong berarti ya. Bang Ya Shalom naik kayaknya Bang sih. Shalom. Sampai maghrib Udah aja nggak tinggal Bang bentar ya. Shalom. Ah, iya. Naik lah, udah lama nggak naik Bang Shalom ini. Bang Shalom. Sombong nih Bang Shalom nggak naik. Ah, oh lagi kerja. Oke lah. Kalau aku mau udah selesai. Bagusnya apa ya temanya ya? Bagusnya. Bang Adios. Lanjut. Bang Adios nggak buka komal. Jam berapa biasa buka komal? Saya kalau buka saya undang si Pak Mungin dulu, tapi dia
Lagi nggak dulu. Tapi Bang Mongin udah mulai start lagi ya, udah mulai itu lagi ya, Sudah pulih, sudah sudah ya. pulih. Oh, alhamdulillah. Jadinya nggak ini apa sih namanya? Kan nyari nyari aku lama dia tuh juga bisa 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 diskusi kan. Sayang sekali Mm-mm. kalau nggak digunakan. Bener nggak? Dia punya rekam jejaknya juga panjang itu di dunia apologet. Dia kan di ini apa namanya? Ah, itu siapa yang Ustadz yang sudah meninggal tuh? Iksan Mokoginta. Pernah seforum dia. Oh ya? Apa nama Terus terus? nama organisasinya yang untuk apa? Arimatea, Arimatea, Arimatea. Terus? Pernah dengar Arimatea? Pernah dengar Arimatea, iya. Terus? Arimatea itu yang di dalamnya ada Haja Irene Handono kayak gitu kan. Iya, iya Irian Handono. Ah, Terus? mereka tuh yang lebih konsen kepada membentengi umat dari Akidah. pemurtatan gitu kan. Gitu. Oh gitu. Iya, 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 Pak Mongin bagus itu lah. pernah sekjen gitu Oh, dan pernah satu forum dengan almarhum Ustadz Moko Gintah gitu. oh Jadi gitu. cukup lama dia berkecimpung di dunia seperti ini, dunia perbandingan agama nih. Pantesan Hmm. aja. Literasinya Ya banyak, tapi buku-bukunya. iya. Tapi semenjak ada perselisihan tuh sama ya perempuan gitu dia jadi nggak ke kepala aku. Perselisihan siapa dengan siapa dia? Oh, Dia dengan ada deh. Jadi setiap setiap ada dia nggak ya dia kan teman saya ya. Jadi kalau misalkan Assalamualaikum Bang Jeru. Ya, kalau ada dia nggak mau naik. Oh, saya Tahu tahu, kan? tahu. Saya tahu. Tahu kan? Inisial L. LJ. Iya, Memang. iya. Ya, Jadi itu aku bilang konyol kali nih. Maksudnya gini. tapi memang dina, dinamika berkomal ya kayak gitu. Ada yang cocok-cocokan ya kan, ada yang Iya gontok-gontok benar. kayak anak Aduh, kayak ampun anak-anak dah. aja. Saya tahu, saya tahu. Iya, maksudnya Gitu ya dah. memang sih istilahnya apa namanya itu kalau nggak nyaman ya mau gimana lagi ya. Cuman maksudnya waktu itu aja aku di Bang Adios pas waktu si Fatin dihina itu kan. Tapi udah kelar kan Ah, itu ya. sudah kelar Udah itu sih. kelar. Itu Alhamdulillah. kadang-kadang miskomunikasi juga tuh saya lihat. Iya, itu Persepsinya. miscommunication. Dan aku juga udah minta maaf ternyata misunderstanding kan. Nggak taunya Hmm. bukan dia yang menghina gitu kan. Hmm. Dia maksudnya niatnya menolong ternyata gitu. Ya, jadi jadi akunya tuh kadang aku pikir kalau oh dia kan orang muslim ya. Aku yakin Iya. aku akan seperti kayak kayak Pamongin tuh kalau ada di dia aku gerah bawaannya. Aduh. Ya, tapi sebelum mindalik lah jangan sampailah kita bercerai berai ya Bang Adios ya. Ya, Jadi memang kalau saya melihat begini, uh, Mbak Mel, saya lihat begini. Jadi sebenarnya ini menyangkut karakter juga. Saya tahu mm-mm. tujuannya sebenarnya baik semua tujuannya, ya kan? Cuma karena Iya, Assalamualaikum Bang karakter Jeru. kita ini kan beda-beda Waalaikumsalam gitu kan. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Waalaikumsalam. lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Jadi Adios. jadi karakter kita kan kadang-kadang dalam menghadapi Oten ini kan masing-masing memiliki karakternya sendiri kan gitu kan. Ada yang Iya, mau hajar kan gitu kan, ada yang mau iya, pelan-pelan iya, ngomong iya, gitu. Nah, kadang-kadang di situ ada sedikit miss kita gitu. Pasti sebenarnya iya. tujuannya sama, membela Islam ini sebenarnya kalau saya lihat gitu. Tinggal kita komunikasi Betul. aja kan gitu. Tujuan mah sama. Mm. Cuman maksudnya ya karakter orang kan beda-beda masing-masing ya kan. Ada yang belum apa-apa aja udah kesulut ya kan. Ada yang tukang kompor ya kan. Ada orangnya lembut ya kan. Ada orangnya tukang ngakak ya kan. Ya cuman apa Kalau sih Bang namanya? Jeru dinamis lah. Kalau Bang Jeru dinamis.
Asik. Iya. Anyway, dapat salam lo dari si Mad Money New York itu. Kemarin di tempatnya 2 hari lalu kalau nggak salah di tempatnya Bunda Sumangkut. Terus? Ya dia tanya sama kami, sama kita. Gue juga lagi di tempat si Dato, ditelepon sama si Ayah Saipul. Ayah Saipul di WA sama Bunda Sumangkut. Heeh. Pakai nomor state-nya. Nah, Hmm. Ayah Saipul di WA suruh cari saya. Gue lagi di atas di Dato. Ditelepon sama dia. Ada apa ya? Tumen-tumen telepon. Bang Jiru, cepet ke tempatnya Bunda Sumangkut. Kenapa? Ada kawannya orang Yahudi nyariin. Nah lu orang Yahudi kawan gua bilang. Singkat Oh, si cerita Mad pergilah ke Money. sana. Singkat cerita pergilah ke tempat Bunda Sumangkut. Rame di situ. Terus nah ini dia katanya. Nah, terus dia lalu tegur, "Hi, how's going on?" Saya bilang gitu kan. Buddy, Jiru katanya, "I'm looking for you too." Dia bilang. Iya, saya bilang someone's call me. Dia bilang, kan? Iya. Terus dia tanya, "How about James?" Dia bilang, where is she?" Dia bilang. Dia bilang, "Nggak tahu, tanya aja sama emaknya tuh, Bunda Sumangkut." Bunda Sumangkut tahu. Iya. Oh, Mad Money orang Yahudi Iya, asli. New York New dia. York. Nah, terus tuh nggak ada yang berani. Ya, gua komporin kan kayak waktu di tempat lu tuh sampai jam 3 subuh kan. Iya. Gua bilang begini, cuman kalau di tempat lu kan bahasanya, "Ayo, Tenoten tiap hari debat sama Yerusalem sama gua sama Muslim." Sekarang nih ada bangsa Sekarang yang saatnya ada nih bangsa kalau yang mau bunuh maki-maki. Tuhan. Ada orang Yahudinya ada. ada bangsa yang bun Tuhan Yang lu. Gua bilang. gebukin Tuhanmu gitu kan. Akhirnya naik kan si Kojiro sama 2 Protestan, 1 Katolik kan. Waktu di tempat lu. Nah kemarin nggak ada yang berani naik. Nah, tiba-tiba si Ferdi pemain lama itu Manado, Paitua tuh, pakai nama Immanuel. Tapi kan suaranya udah gampang ya. Orang kita di Zoom dulu kan sama Bunda Sumangkut juga hafal bener. Ya udah Ferdi dia pakai nama. Wah seru, sengit sama si Yahudi ini. Cuman lucunya si Ferdi ini kalau kepepet ya itu masih mending si Kojiro, si Masaha. Si Ferdi ini memang nggak tahu ya benih-benih racun Islamofobianya itu bener-bener udah bencinya sama Islam. Islam Udah ya. akut, udah mendarah daging. Kepepet lagi berdua sama si Yahudi, dia larinya minta ke Quran, minta tolongnya. Dia bilang minta tolongnya ke Allah. Dia bilang begini, kan waktu itu kan dia ngomong begini, kan gue cerita. Gue bilang 98 kan gue punya temen datang dari Singapura kan Yahudi. Ya kan dia nggak dapet visa kan kalau di sana dia dari Singapura. 98 tuh bulan Februari dia touring lah di Jakarta. Nah singkat cerita waktu itu pas lagi di Pasar Baru ya kan. Gue cerita nih sama dia. Terus dia mau I want to do Tevila Jiru, dia bilang. Nah gue waktu itu pengetahuan gue kan gue pikir Yahudi Kristen Yahudi kan. Gue antar lah dia ke katedral di pintu air yang sedang segermangan nama Istiqlal. Iya. Nah, terus dia stop gue. Dia bilang, "Are you crazy, Jiru?" Dia duduk di kiri, gue di kanan. Tangan kiri gue lagi pegang setir, dipegang sama dia. Stop, dia bilang, "Are you crazy, Jiru? I want to do Tevila. Why you escort me to here?" Gue bilang, "Yeah, that is church." Gue bilang, "Kenapa, masalah apa?" "Are you crazy?" Dia bilang, "Jangankan gue masuk ke dalam di halamannya aja, gue udah haram." Dia bilang. Lalu, gue bilang, gue cerita nih sama si Mad Money. Akhirnya singkat cerita ditunjuk. Itu apa? Gue bilang itu Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. I don't care, dia bilang mau terbesar di dunia juga. Gue mau ke situ, gue mau Tevila. Akhirnya singkat cerita ya tuntas lah, selesai sukses. Dia lakukan Tevila di dalam. Bahkan seorang ibu-ibu masih pakaian mukena nepak gue, pundak gue, dia bilang, "Dek, ya Bu, itu temennya orang Yahudi ya." "Kok Ibu tahu?" "Itu kan dia Tevila," katanya. "Loh kok Ibu tahu?" "Aku kan udah pernah ke Israel," kata ibu itu. Kapan? Umroh kan kalau di haji atau umroh plus itu kan ada umroh plus gitu kan. Di travel, perusahaan travel umroh itu plus itu kan ke Yerusalem. Sama ke Kairo, Mesir. Oh iya. Itu kan. Jadi, iya Bu bilang gitu. Nah, abis gue cerita gitu, kan Oten ini dengerin, naik ke atas kan si Immanuel si Ferdi ini. Nah, terus si Mad Money gue bilang berdasarkan cerita gue gitu, menurut oh iya memang betul itu Jiru, kata dia. Nah terlontarlah dari mulut
Yahudi, bukan klaim dari kami, bukan Bunda Semangkut, bukan gue, bukan Muslim di bawah maupun Muslim di atas. Langsung dari mulutnya si Yahudi, kepanasan si Oten. Karena kan mereka ini kan tiap hari kalau debat sama Muslim ngais-ngaisnya ke Yahudi kan, Iya. klaim-klaimnya. Muja-muja Yahudi. Dia bilang begini, si Yahudi ini, si Matt Money. Betul Jiru, memang itu apa sih istilah Buddha segara atau apalah haram itu kan. Dan Terus? kenapa dia bilang satu sisi itu, di lain sisi katanya kami, dia bilang listen very well, dia bilang all of you, dia bilang semua, maksudnya netizen bawah mau net, perlu diketahui di sisi lain kami Yahudi menyembah kepada apa yang kami sembah sama dengan apa yang umat Muslim sembah. Ini klaim, jangan dipelintir, ini klaim dari Yahudi, bukan dari kita. Panas lah rupanya si Oten. Cuman gara-gara gua ngomong gini doang, jenis. Nah, tuh denger tuh Oten. Panas itu Oten yang di atas. Gue dia mau balas ke gue, nggak bisa, dia tanya sama si Matt Money. Apakah Tuhan yang disembah Yahudi itu Allah? Ini cerdas ini, New York Yahudi ini, si Matt Money. Dia udah tahu arahnya. Begitu gua potong pakai bahasa Indonesia, dia chemistry. Gue bilang, lu jangan bawa-bawa Islam dong. Gue bilang, lu lagi sama Yahudi. Langsung si Matt Money stop here. I know. Dia bilang, evenly you talk in Indonesian language. Dia bilang, biar saya terangkan. Dia juga cerdas. Dia nggak mau terperangkap sama si Ferdi ini. Dia bilang begini, kau sebut Allah, dia bilang, itu bahasa rumpun Semitik itu buat kami tidak masalah, dia bilang. Terus? Dia bilang, apa yang disembah umat Islam itu Allah, itu kalau nama kami bukan Allah, tetapi entitas yang sama. Dia bilang gitu kan. Iya. Makin panas lagi Ferdi. Dia suruh buka apa mah gitu, dibacain sama dia dalam bahasa Hebrew maupun bahasa Inggris. Patah lagi argumennya. Nggak lama lagi dia akhirnya ya begitulah, kayak waktu di tempat lu. Mulai ngegeser warna koma lintas iman jadi komal politik. Gaza di bawah-bawah. Iya. Langsung dia bilang begini, don't be so stupid, dia bilang gitu, you, Immanuel. You, dan saya rasa hampir semua Indonesian Christian itu mungkin agak bodoh, tidak bisa membedakan bangsa Yahudi dan Zionist government, dia bilang gitu. Betul. Weh, abis itu jadi bahan, waduh bener-bener si Ferdi itu, abis pokoknya sama itu Yahudi. Tapi dia untung nggak kayak di tempat lu, pamit jam 11:15 malam, jadinya jam 3:10, itu dia buru-buru. Dia bilang, I've been here for more than 2 hours, Semangkut, dia bilang. Dia mau pamit, akhirnya dikasih pamit kan. Iya. Kan Semangkut juga kan 13 jam kan beda. Iya, izin sapa tamu baru nih, Bang Jeru Jack Roar. Dia turun. Ya, lanjut lagi. Berarti dia itu ini apa sih namanya, lama tuh di situ berapa jam kira-kira? Sama di aku juga kan sempat lama kan waktu itu. Waalaikumsalam udah. Di tempat lu aja gua datang itu udah jam 10:30. Mungkin sebelum gua datang udah taruhlah sejam. Terus gua ngikutin jam 11:15 gua denger dia mau pamit. Tapi karena dia bilang one question lagi, berapa kali lah, akhirnya ngulur, akhirnya jam 3:10 kan lu sendiri yang bubarin, lu bilang, gue bilang mau masuk ba'da subuh nih jenis, iya gue juga mau rungkat kata lu. Iya. Ingat kan gue 3 minggu lalu kalau nggak salah. Oh, 3 minggu yang lalu ya. Tapi Matt Money itu taunya di Komal Jenis apa di Komalnya Moren ya? Oh iya, di Komalnya Jenis, Jenis. Nggak mungkin dia ngomong where is she? Jenis kan, dia bilang where is she? Nggak mungkin lah kalau dia nyebut Moren, pasti dia sebut Moren. Iya. Jenis. Gua waktu itu begitu ditanya Bunda Semangkut WA Ayah Saipul telepon. Waalaikumsalam Bang Megara. Nah,
Lanjut, terus? Bang Ayah Saipul di WA Bunda Sumangkut, Ayah Saipul nindak lanjutin nelpon gue, suruh Hmm, buru-buru turun dari Didato, pergi ke hmm, situ, sampai di sono, say hi ah, apa, dia balik ya, nanya gue. Nah, gue hmm. mau pakai metode si Bunda Sumangkut, bilang, sialan si Jenis gue. Gue bilang, makanya lu jangan suka ngasih sama cowok lu aja, sama bedemenan lu. Gue bilang, gue mau hubunginnya gimana sih Jenis? Yuk. Nggak punya Bunda Sumangkut, punya mungkin. Gue bilang, Bunda Sumangkut aja hubungin. Bunda Subangkut tahu loh HP aku, nomorku. Dia. Ya, kenapa dia? Auto mungkin dia udah hubungin lu kali, lu nggak aktif. Aktif kok aku. Cuma dia juga punya ini kan DM aku kan dia ada juga. Aku kan Atau pernah mungkin gara-gara begini, DM terus aku atau ah, mungkin begini. apa? Bunda Sumangkut ditanya sama si Mad Money, Iya. gue. Nah, Bunda Terus Sumangkut WA sambung-sambungan kan. iya. Berarti ke Ayah Saipul. Ayah Saipul punya nomor gue. Ah, Telepon gue. Nah, begitu gue sampai di tempat dia, ketemu dia, Mad ah, Money, dia ah. tanya lu. Ini kan Iya, iya, berantai kan? Berantai. iya. Dia tanya lu, gue mau jawabnya gimana? Oh, gue bilang, iya. Hopefully she will be join with us here right now. Gue bilang. Ah, ah. Gue bahasa gue diplomatis dalam hati gue mungkin mudah-mudahan dia akan join lagi sama kita malam ini dalam hati gue. Iya. Mm. Suwe, ya bener juga ya gue bilang Bunda Sumangkut nyuruh Ayah Saipul punya nomor. Malas gue minta nomor si Jenis, gue bilang. Iya, 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 iya. Bagus tuh dia apa Yahudinya nggak menghujat ya. Maksudnya Yahudinya Yahudi Enggak. belajar gitu. Maksudnya dia kayaknya kayak ada ilmu juga sih kalau aku lihat. Iya, dan kebiasaan Yahudi kan tradisi dimanapun ada, walaupun dia Yahudi diaspora, dia lengkap di rumahnya. Setiap Yahudi tuh dia Hmm, buka, ya kan. Terus, oh iya, ada satu yang menarik tuh Jenis. apa? Gue bilang kan, every single day gue bilang, Muslim ini sama Kristen di Indonesia ini selalu sengit debat, diskusi atau apapun namanya. Nah, Nah, selalu, tapi gue mulai begini James. iya. Gue mulai dengan gini narasi gue bilang, seperti kita ketahui PB tidak bisa berdiri dengan sendirinya tanpa PL, gue bilang kan. Iya, terus? Nah, karena di PB itu banyak sekali penggenapan, otomatis sebuah penggenapan harus wajib memiliki nubuatan. Nah, oleh karena itu mereka tidak punya pilihan, maka diambillah ya, you punya, gue bilang, you punya, notabene you punya, gue bilang. Iya. Ya kan, Ini ada tamu baru nih Bang Jeru. ya. Bang Simon, selamat sore menjelang maghrib. Selamat sore, Sore. Kristen Islam Bang? Kristen, Protestan. Makasih udah jujur ya. Mm-mm. Kita diskusi santai aja sampai maghrib aja. Mungkin Bang Simon tamu. Iya, 16.30. Iya tamu tamu pertama dan terakhir kayaknya. Oke, kalau mau berdiskusi Bang Jeru mau diskusi silakan. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Iya, Bang Simon, saya mau tanya, kenapa Bang Simon masih Kristen? Coba dijelaskan. Kristen dari orang tua ya. Kristen dari orang tua. Bang Simon, aku suka sama Kristen santun. Jadi kita bisa ada diskusinya, jadi berilmu ya. Aku mau keluar dari komal saya itu dapat ilmu mereka semua gitu. Jadi kita diskusi santai aja ya Bang Simon ya. Iya. Oke. Silakan dilanjutkan narasinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo. Ya. Silakan Pak. Ya, silakan open statement dari Anda atau dari saya, ya mana aja. Iya, tadi saya sudah buka sih pertanyaan dari saya tuh kenapa Bang Simon masih Kristen gitu kan? Ya, silakan Bang Simon. Saya Silakan, Pak. pertajam lagi Kristen dari orang tua ya. Dari Iya, orang tua, pertajam. terus sebentar Bang Jeru Iya, dia silakan. mau bernarasi. Iya, Ya silakan Bang. ikutin garis keturunan ya. Ikutin garis keturunan, terus Iya. Jadi orang tua Kristen, kebenaran bapak saya pendeta. Jadi ya oke. saya juga ikut Kristen gitu. Tapi Tapi bukan ya ke berarti gereja mungkin ya gimana? saya ke gereja bisa hitung jari mungkin nggak habis ya. Karena saya orang yang mau dianggap paling rusak kali ya. Tapi kan kalau Jadi baru belakangan ini saya bertobat dan
Hah? Dan saya membaca Alkitab belakangan ini, tapi saya dapat mengerti banyak gitu loh. Puji Tuhan ya. Nah, Hmm. Tapi Bang, biasanya itu kalau misalkan nggak ke gereja, biasa kan dibolehkan tuh ada gereja online gitu. Apakah sama aja dengan kita datang ke gereja atau enggak? saya memang belakangan ini aja baru saya datang beberapa kali ya. Oh Itu gitu. pun ada yang ingin dibicarakan, makanya saya ke sana. Oh gitu. Tapi Saya baru Bapak, bulan Maret kemarin Hah? dari gelap ke terang ya. Saya baru operasi mata dua-dua, saya berdoa minta itu dan Oh puji Tuhan, Tuhan iya. memberikan saya bisa operasi tanggal 3 Maret, mata yang kiri, tanggal 25 Maret, mata yang kanan. Nah, sekarang sudah beres, udah bagus. Sudah beres. Jadi saya baru masuk ke terang Mm-mm. dan saya baca-baca Alkitab Oh, dimanfaatkan untuk baru membaca beberapa. kitab ya. Bagus, bagus, Ya, bagus. Mm-mm. jadi yang Oke, saya temukan belakangan ini adalah pertama tentang iblis ya. ya silakan. Karena Adam dan Hawa makan buah itu dan memberikan kepada Adam. Mm-mm. Lalu iblis itu diam di dalam kita. Karena Tapi ada mohon dua maaf, Bang pohon kan, Simon, pohon tentang. apakah iblis itu ada di Bible kah? Lucifer biasanya ya. Iya, ya buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kan. Oke, Kan terus? Adam sudah memakannya. Tetapi tentang pohon kehidupan itu kan dipagarin. Jadi ada dua pohon ya. Oke. Tapi bisa nggak Lalu Bang Simon menjelaskan asal usul iblis itu secara eksplisit kalau berkenan di Bible di kitab suci oke, Bapak. saya buka kitab sebentar ya. Ya, silakan. Kita lihat di Kejadian 2, Mhm. manusia dan Naik Taman Bang Eden Jun. itu. Ya, terus? Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden Mm-mm. di sebelah timur. Mm-mm. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada dua pohon. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Kita lanjut lompat ke ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita lompat lagi ke ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, sorry. Jadi pada saat kembali ke ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan kita tahu bahwa Adam dan Hawa memakannya. Iya. Saya cari dulu ayat yang dia memakannya ya, dan kemudian menjadi kutuk ya. Menjadi kutuk. Jadi Iya, iblis ini menurut Bang Simon ini awalnya baik gitu ya? dia yang berkata kepada Hawa bahwa saya mesti cari, Ya, dia maksudnya bilang gini. bahwa tentulah Allah Maksudnya gini, Bang. berfirman, Oke. janganlah engkau makan buah di dalam taman itu. Lalu Hawa bilang bahwa buah dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah, tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya ataupun merabanya. Lalu iblis, ini harus dibaca biar
Iya, iya. Saya buru-buru baru pernah buka lagi karena baru beberapa kali baca gitu loh. Nah, kita Iya, iya, nggak apa-apa. Tapi iblis ini diciptakan sebagai jahat atau menjadi jahat kemudian nih, Pak? di Di situ situ. kan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi kalau kita sudah memakannya dengan sendirinya kan di dalam kita ada dua pribadi. Pribadi yang baik dan Connect. pribadi yang jahat. Kita mengenal pribadi yang baik Ya, itu silakan sebagai Bang Jero iblis kalau mau lah. diskusi nggak apa-apa. Lompat aja nggak apa-apa. Gitu. Izin Pak Simon. Ya, ya. Yang dimaksud host itu sebelum peristiwa Adam memakan itu kan penyebabnya atas bisikan iblis. Betul ya Pak? Hawa mengatakannya ular, makanya ular yang dikutuk Ya ular, tanpa ular. kaki. Taruhlah ular itu iblis itu dalam bentuk ular. Nah, Ular. Iya, maksudnya ya dalam bentuk Bang Jero sebentar. Bang Simon tetap membedakan antara iblis dan ular itu gitu. Padahal kalau menurut oh yang saya pahami Hawa iblis itu mengatakannya berbentuk ular gitu. membentuk dirinya ular gitu Pak Simon. Jadi dia tuh membentuk dirinya tuh menyamar-nyamar sebagai ular gitu. Jadi Iya, iya. satu makhluk yang sama gitu ya. Bukannya iblis beda terus ular itu yang menggoda Hawa itu beda bukan. Jadi jadi iblis itu menyamar sebagai ular di situ. Gitu. Bang Jero dilanjut tuh coba pengen tahu. iya. Ya saya menangkap esensinya tuh dua ya mengenai Iya. kejadian itu. Pertama, Hmm. dilarang memakan buah, tetapi iblis membisikkan dalam rupa ular, menggoda atau membisiki Hawa sehingga singkat cerita terjadilah peristiwa Adam memakan buah pengetahuan tersebut. Kemudian Adam eh, memakan buah tersebut sehingga manusia itu yang tadinya hidup kekal karena pelanggaran tersebut, maka berdosalah Adam karena melanggar. Nah, upah dosa itu adalah maut. Sehingga hari ini kekristenan mengenal peristiwa Adam memakan itu sehingga menimbulkan dosa dan upah dosa itu maut. Hingga hari ini teman-teman Kristen itu mempercayai itu dan berkonektivitasnya atau berhubungan dengan peristiwa penyaliban. Bahwa peristiwa penyaliban ini adalah untuk mengembalikan hubungan baik manusia dengan Sang Pencipta, dengan Tuhannya. Terus peristiwa penyaliban ini, misi keduanya adalah untuk mengembalikan yang tadinya hidup kekal anak cucu Adam menjadi dosa dan upah dosa adalah maut, mengembalikan kembali hidup kekal. Sampai di situ dulu kira-kira biar nggak blunder. Ya, ya. Tapi sebelumnya saya izin sapa tamu barunya nih, Bang Dehya nih, selamat sore. Bang, Ya, selamat sore. Islam Kristen, Bang? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Bang, ini siapa nih pakai bahasa Hebrew deh kayaknya atau bahasa Enggak, ini Aramaik. Aramaik, iya. Apa namanya itu? Waduh. Saya bisa Kalau panggil yang apa nih? gundul aku belum bisa bahasa sih. Ya, Ini kalau, gendul nih. Boleh saya panggil apa nih, Bang? kalau itulah yang di bawah itu kan ada nyapa aku juga, menyapa aku itu. Siapa? Yosi? Siapa? Aman. Aman Rabi katanya. Iya. Oh, namanya Aman. ya saya Bukan. panggil Pasihaan aja lah, Pasihaan. Pasiahaan. Bukan, kalau saya di TikTok ini kan dibuat situ Shalom Amang Rabi, Amang itu sapaan orang Batak itu. Ya. Oh, jadi saya harus panggil apa ini? Ya itu aja yang 4 huruf itu yang dipanggilnya itu yang disapa itu. Amang. Rabi. Oh, Rabai. Jangan Rabi. Kalau Rob itu kan artinya Tuhan ya kalau di kami. Jadi saya panggil kalau mau Rabai terserah. Oke, Mr. Enggak, Rabai. kalau sama kami, Selamat kalau sore. sama kami Rabi itu begini, Rabi itu guru, Judaisme dong. pengajar gitu. Oh, Ya, pengajar. Rabai Oke. gitu. Kita bukan dalam Hebrunya. Kalau Hebrunya pas yang kalian bilang itu. Rob, bukan.
Rabi itu Ya, Rabai, dalam bahasa Rabai boleh, Indonesia nggak apa-apa itu dipanggil Rabai boleh. Ya Nggak terserah usah lah mana dijadikan aja. polemik lah. Nggak usah Ah, dijadikan polemik. Walaupun oke. sebenarnya Rabi itu adalah pengajar atau bukan pengajar sebenarnya, ulama daripada Yudaisme bangsa Yahudi gitu. Kalau pengajar kita itu kan kita dalam bahasa Indonesia, kita dalam bahasa Indonesia moreh. gitu. Mm-mm. Ya udah, Oke, rabi oke, dalam oke. bahasa nama Indonesia aja, bukan nggak ada kaitannya dengan rabi Yahudi dah gitu aja. Iya betul. Oke, Bang Simon silahkan dilanjutkan ditanggapi narasi Bang Jeru silahkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, untuk menyegarkan kembali ya, Pak Simon, saya 15 detik aja menyegarkan atau 30 detik. Jadi peristiwa yang Anda ceritakan itu, makan buah pohon pengetahuan, bla bla dan seterusnya, ini berkaitankah dengan peristiwa penyaliban? Karena saya mempelajari Bible, bahwa peristiwa penyaliban ini berkaitan erat dengan peristiwa pertama manusia diciptakan, yaitu Adam telah jatuh dalam dosa, kemudian upah dosa dalam maut, sehingga peristiwa penyaliban mengembalikan kembali satu hubungan manusia dengan Sang Maha Penciptanya, dengan Tuhannya, dan kedua adalah untuk menebus dosa Adam yang tadinya anak cucunya mengalami dosa alam maut, upah dosa dalam maut, kemudian dikembalikan lagi seperti kehidupan Adam sebelumnya, yaitu memperoleh hidup kekal. Ini satu bentuk bukan pernyataan tapi pertanyaan. Benarkah itu, Pak? Silakan. Kalau saya membacanya dari awal, kita masuk ke Kejadian 4. Di situ judulnya Kain dan Habel, dan Kain membunuh Habel. Kalau boleh izin saya membacanya, terus di situ ada, bisa saya membacanya? Ya silakan Pak, silakan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirnyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sampai di sini kita menjadi pelaku kuasa dosa itu sendiri. Ya, Jadi artinya firman Tuhan kepada ya, Kain, artinya Pak Simon, izin Pak Simon supaya kita nggak ini apa, jadi yang nggak menentukan merasa iya melakukan supaya dosa dan tidaknya kita. iya itulah makanya saya bilang kan poinnya kan ke situ ya kan, dari peristiwa tersebut yang Bapak ceritakan tadi panjang itu adalah bahwasanya Adam telah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut, sehingga anak cucu Adam yang tadinya seharusnya mengalami hidup kekal seperti Adam sebelum memakan buah pengetahuan itu dikembalikan lagi. Bagaimana cara mengembalikannya? Bagaimana cara supaya upah dosa menghilangkan upah dosa Begini dalam Pak, maut? saya potong dulu ya. Ini kelanjutnya sampai dengan Kain dikutuk karena membunuh ini. Jadi ini perbuatan baru lagi, ini dosa baru lagi. Dengan di sini Allah katakan bahwa firman Allah bahwa barang siapa yang membunuh Kain, kan Kain takut pada saat Kain di firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman-Nya, apakah yang telah kuperbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu.
Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi Paham, saya seorang punya. pelarian dan pengembara di bumi. Maka kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan Oke, membunuh Pak. aku. Oke. Baik. Firman Tuhan Iya, kepadanya Anda sekali-kali mengatakan tidak. tadi, Pak, mohon izin Pak, Pak Simon, enggak supaya kita semua di sini enggak merasa seperti seolah-olah di dalam masjid, ya kan? Saya Ustadz Anda jemaat saya, dan juga supaya suasananya tidak seperti di dalam gereja Enggak, ini juga. sangat Gitu. penting Anda pada pendeta saat saya jemaat firman Anda. Jadi Tuhan gini kepada poinnya Pak. Kain. Tadi Anda mengatakan, iya sudah Pak. Saya sudah dapat poinnya. Jadi Ya, ini perbuatan yang tadi poin barusan ini Anda yang paling penting katakan, untuk kelanjutan hukum membunuh ke belakang. Karena hukum membunuh yang ada di sini Allah berfirman, waktu Kain bilang dia takut, jangan-jangan barang siapa bertemu ya, dengan dia akan enggak, membunuh dia. izinkan saya merespon dulu Pak, karena keterbatasan waktu Pak. Saya tidak bisa Anda membacakan 3-4 perikop atau 1 perikop. Jadi Anda tadi mengatakan ya bahwa ini ada perbuatan dosa baru lagi, yaitu pembunuhan kan? Ya, hukum Kan kita oke baik. Maksud saya gini loh, membunuh. peristiwa Abel pembunuhan ini Kita kan belum tahu hukum termasuk, membunuh berapa tahun yang. aduh, makanya simak Oke, dulu kalau Pak. gitu saya tanya Bapak Saya mohon berapa izin Pak. yang firman Tuhan? Yang Anda katakan tadi Ya. di Bible tadi yang Anda bacakan, terus Anda membuat statement, tak dulu Pak, ini ada perbuatan dosa baru lagi, yaitu pembunuhan Ya, kan? ya, hukum membunuh. Allah berbicara Iya, tentang hukum membunuh. hukum Oke, baik. membunuh. Yang peristiwa, dengar dulu Pak. Peristiwa Adam dosa dengan memakan buah pengetahuan, dengan peristiwa yang Kita Anda keluar dari katakan Adam ini sudah. Kita adalah masuk dosa ke baru hukum lagi, membunuh dulu. Iya, ini saya mau bicarakan Pak. Sebab di belakang Jadi ini ada salah. yang Anda Penafsiran katakan tentang tadi hukum awal, membunuh. ya udahlah, lu ngomong aja dulu. Makanya terjadi dah air bah. Karena Allah marah tentang hukum Enggak, membunuh di sini firman enggak Tuhan. marah Pak. Bang Jero emang begitu gayanya. Cuman maksudnya kita ngomongnya biar kondusif satu-satu. Bang Jero seperti mau menjelaskan dulu gitu. Nanti bisa ditanggapi sama Bang Simon gitu. Nah, apa yang salah di situ Bang Simon tadi mau ngomong apa tadi? Saya Salah mau di situ, salah di mengatakan mana bahwa kira-kira? maksudnya Oh, kayaknya dia telat ini. Kayaknya Bang Simon kayak semacam ini Bang Jero apa? Delay. Delay. Jadi pas Bang Simon ngomong, Bang Jero juga ngomong kayaknya sih ya. Gitu. Benar kan Bang Simon ya? Tapi Tuh dia dia. ngomong dulu, waktu saya ngomong ntar dulu, saya juga pikir delay. Tapi kalau dia bilang respon ntar dulu, berarti dia kan menangkap. Ya udah satu-satu kalau mau kondusif satu-satu ya. Turunin dulu terus naik lagi. Bang Simon mau seperti itu? Soalnya kayaknya delay Bang Simon. Gimana Bang Simon? Coba tes lagi dulu. Mbak Simon Coba coba tes. bersuara deh. halo. Coba bersuara Bang. Ya, halo. Tes. Ya. Ngedengar suara halo. Jenis nggak? Tuh kan? Ya, dengar. Dengar kok. Oh, dengar. Ya udah dicoba lagi deh. Oke, silakan tapi kondusif ya. Maksudnya satu-satu ngomongnya ya. Oke, silakan. Bang Jero apa Bang Simon? Siapa duluan tadi? Silakan. Iya, saya hanya merespon. Pak Simon tadi mengatakan nanti dulu. Ini ada perbuatan dosa baru lagi, yaitu tentang hukum pembunuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, peristiwa Adam melanggar dan terjadi dosa dengan memakan buah ini, pengetahuan dengan peristiwa yang Anda bilang ini baru lagi, lain lagi, yaitu perbuatan pembunuhan, hukum pembunuhan. Apakah kedua peristiwa dosa ini berbeda? Yang satu, yang mana yang terkategori dosa waris, yang mana yang terkategori dosa perbuatan? Karena setahu saya ya, di kekristenan itu hanya mengenal dua, dosa perbuatan dan dosa waris. Ya, Nah, ya. Ini yang Adam bagaimana Anda dosa silakan waris. mengkategorikan? Silakan. Yang Kain ini dosa perbuatan.
Nah, itu Pak, saya maksud. Lanjut Pak. Nah, ketika Adam takut, Kain takut waktu Allah katakan bahwa dia Ya, berarti kita sudah dapat poinnya Pak ya. Pertama, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali iya, lipat. poinnya udah dapat Pak. Ya, Nah, jadi kita begini punya Pak. kita tidak tahu Kain peristiwa dihukum berapa. peristiwa penyaliban, izin Pak, izin 15 detik aja. Peristiwa penyaliban ini menurut Anda makna peristiwa bersejarah yaitu peristiwa penyaliban ini dengan disalibkannya Yesus ini menebus dosa waris yang dilakukan Adam atau termasuk menebus dosa perbuatan. Dosa perbuatan membunuh ini awalnya. Saya ulang lagi Pak, saya ulang lagi. Peristiwa penyaliban ini ya, seorang anak manusia disalibkan untuk menebus dosa awal atau dosa waris atau termasuk menebus dosa perbuatan atau kedua-duanya. Yesus datang untuk tentang dosa perbuatan ini karena ada anak yang dihukum yang melebihi kapasitas hukuman yang dibuat Allah. Allah mengatakan di sini barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kita punya modal hanya 7 kali lipat. Berarti Kain. Iya, berarti gini Pak, kalau peristiwa penyaliban Anda klaim termasuk konsep menebus dosa perbuatan, berarti setelah peristiwa penyaliban, setelah peristiwa penyaliban, jika ada orang Yahudi melakukan perbuatan dosa pembunuhan, berarti itu sudah tidak masalah karena sudah ditebuskan dosa perbuatan. Apakah seperti itu? Ya, tidak seperti itu ya. Siapa yang berbuat dosa ya dia yang menanggungnya. Artinya Pak, peristiwa penyaliban ini maknanya adalah, hikmah dan maknanya adalah, peristiwa penyaliban ini adalah menebus dosa waris yang telah dilakukan oleh Adam. Karena Adam melakukan dosa sehingga upah dosa adalah maut, yang tadinya anak cucu Adam mengalami kehidupan kekal, tapi karena dosa Adam tidak mengalami hidup kekal. Lantas kemudian timbul peristiwa penyaliban sehingga mengembalikan anak cucu Adam memperoleh hidup kekal. Tetapi di sisi lain, peristiwa penyaliban tidak untuk menebus dosa perbuatan. Karena dosa perbuatan seperti yang Anda katakan ditanggung oleh masing-masing orang. Betul? Jadi saya kira ini semua kan kitab masih termeterai. Nanti dulu Pak, jangan lari ke materai dulu Pak. Aduh, saya jauh nih dari kantor pos giro. Menafsirkan menurut tafsiran mereka gitu loh. Pak, coba saya pelan-pelan ya Pak, saya pelan-pelan. Apakah peristiwa penyaliban ini konteksnya, manfaatnya, makna dan kaidahnya adalah untuk menebus dosa awal atau dosa waris yang dilakukan oleh Adam, atau juga untuk menebus dosa perbuatan? Atau kedua-duanya? Dari hasil kajian saya setelah saya membaca kitab ini dari depan belakang beberapa kali, saya mempunyai garis kesimpulan bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan Simeon yang hilang karena Musa menghilangkannya. Makanya Yesus bilang, bukan saya yang mendakwa kamu, ini doktrinnya. tapi kepadamu yang engkau menaruh pengharapan itu ialah Musa. Pak Simon yang terhormat, dengar Pak Simon. Peristiwa penyaliban ini untuk menebus dosa awal atau dosa waris yang dilakukan Adam, atau untuk menebus dosa perbuatan yang dilakukan Hebel tadi ya. Kain. Atau kedua-duanya. Simak dulu makanya pertanyaannya Pak. Jangan terburu-buru menjawab. Simak dulu pertanyaannya. Apakah peristiwa penyaliban ini adalah untuk menebus dosa awal atau dosa waris yang dilakukan Adam, atau
untuk menebus dosa peristiwa kedua, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Habel, atau peristiwa penyaliban untuk menebus kedua-duanya, yaitu dosa awal atau dosa waris dan dosa perbuatan. Menurut Bapak kedua-duanya atau hanya untuk satu? Saya kira untuk dosa perbuatan. Hah? Jadi dosa awal yang dilakukan oleh Adam itu dikemanain? Ya kan Adam dan Hawa sudah memakan buahnya. Lalu di dalam kita ada kejahatan dan Ini yang menarik nih baik. jenis host, menarik Ada ini nggak di host. dalam pikiran Bapak, misalkan mau melakukan sesuatu, kira-kira itu salah? Ini Bapak menarik, merasa ini takut menarik. Oke nggak? Pak, oke Pak. Saya menarik ini Pak dengan pernyataan Bapak. Jadi peristiwa penyaliban ini tidak ada sangkut pautnya Saya dengan keluar dari apa yang diajarkan Protestan atau apa yang diajarkan oleh mereka punya Katolik. pengajaran tertinggi, karena saya tidak bersekolah. Jadi saya membacanya saja, tapi saya mempunyai ini dari depan sampai belakang, saya bisa dapat menjawab semuanya. Iya Pak, Bapak baca dari depan ke belakang. Saya bukan aja depan belakang, samping kiri, samping kanan Pak. Ya buktinya Lebih Yesus dari datang 12 sendiri, tahun Bapak saya. tidak tahu untuk apa, untuk menyelamatkan siapa. Enggak, ini menarik Pak. Maksud saya menarik begini loh Pak Simon ya yang terhormat. Makanya saya Bapak dari tadi tekankan di mengatakan hukum dengan membunuh. ya, izin Pak, izin. Bapak mengatakan dengan tegas bahwa peristiwa penyaliban tidak ada sangkut pautnya dengan dosa awal yang dilakukan oleh Adam, betul ya tadi? Iya, tidak ada. Yesus datang untuk mencari yang hilang. Makanya semua Yesus bicara tentang memakai perumpamaan untuk silakan anak itu yang bakal dibawanya, anak yang hilang itu. Hukumannya terlalu panjang menurut perhitungan Kristus yang di perjanjian baru Jadi awalnya. Yesus itu untuk menebus siapa Pak? Peristiwa penyaliban ini untuk supaya Yesus nggak sia-sia ya mati di tiang Datang salib. mencari Itu yang untuk menebus hilang, siapa Pak. kalau Bapak mengatakan bukan untuk menebus dosa Adam? Dia datang mencari yang hilang. Pelan-pelan, Allah Pak. tidak mau dari 12 anak Yakub ada yang Pelan-pelan Pak, hilang. pelan-pelan Pak. Bapak simak dulu apa yang saya ucapkan. Bapak jangan terburu-buru menjawab. Pahami dulu. Jadi peristiwa penyaliban dengan disalibkan Yesus ini menurut Bapak tidak untuk menebus dosa awal yang dilakukan oleh Adam, betul? Terserah Bapak lah. Kalau Bapak mau, menurut saya ya untuk yang membunuh ini, untuk Kain ini. Tapi ada satu anak yang membunuh satu kota, yaitu Simeon. Dia pun dikutuk sama Oke, bapaknya. baik. Saya rubah deh. Jadi peristiwa penyaliban disalibkannya Yesus ini semata-mata hanya untuk menebus dosa yang pernah dilakukan Simeon, betul? Ya. Bapak tahu Yakub menghukum Simeon. Ya, Saya ini baca luar ya. biasa nih jenis. Menarik nih jenis host. Coba kita konfirmasi dulu deh dengan Pak Rabi. Pak Rabi masih monitor. Ya, silakan. Ya. Tadi kan Bapak menyimak ya. Kita santai aja Pak, kita diskusi Pak. Ini room Kristen ini ya, edukasi aja gitu. Bukan begini Pak. Tadi Bapak mendengar bahwa setahu saya ya, mungkin saya salah, bahwa peristiwa penyaliban ini adalah semata-mata menebus dosa awal atau dosa waris yang dilakukan oleh Adam, yang tadinya Adam hidup kekal karena dia jatuh dalam dosa dan upah dosa dalam maut, sehingga peristiwa penyaliban ini untuk mengembalikan hubungan manusia dengan Tuhannya, satu, kedua untuk mengembalikan anak cucu Adam agar memperoleh hidup kekal. Peristiwa penyaliban maknanya seperti itu menurut umumnya yang saya tahu. Tetapi Pak Simon ini mengatakan tidak ada kaitannya dengan itu, tetapi peristiwa penyaliban ini lebih kepada maknanya menebus kesalahan Simeon yang telah membunuh. Jadi tidak ada kaitan menurut Pak Simon. Bagaimana menurut pendapat Anda? Santai aja kita Pak. Semua bebas untuk berekspresi, untuk menyatakan pendapatnya. Gimana menurut Pak Rabi? Silakan. Berarti ini room Kristen berbicara gitu kan? Room Kristen cuma edukasi aja kita gitu kan? Silakan Pak. Bagaimana respon Anda dengan sesama Kristiani? Oke.
kata manusia, Yesus menebus dosa manusia. Kata manusia itu merujuk kepada Adam, bukan merujuk kepada kelahirannya. Dan Jadi bukan di untuk sini Simeon. kata manusia di dalam Alkitab itu nggak pernah dibuat di Alkitab itu, maka dibentuklah Adam, maka dibentuklah manusia itu. Jadi kata manusia itu yang merujuk kepada Adam. Nggak dipahami dulu. Nah, di dalam paleopiktograf yang bergambar Yod, He, Waw, He, itu ada tuh, lihat paku, lihat tangan. Itu namanya rancangan, namanya itu. Bukan rencana, beda rencana dengan rancangan. Rancangan itu kita sebelum membuat sesuatu itu sudah ada. Sudah ada itu. Itulah yang kita katakan di kepala kita itu. Ketika kita sudah ada modal, baru kita luapkan isi kepala kita itu untuk rencana kita itu. Jadi paleopiktograf Hebrew itu Yod, He, Waw, He, lihat paku, lihat tangan gitu. Sebelum berkembang sesuai dengan zaman Yod, He, Pap, He, Ehye, Asir, Ehye begitu. Nah, ini sudah dirancang ini. Jadi itu sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, itu sudah dirancang itu. Makanya Yesus menebus dosa manusia, itu yang dikatakan hamartia, untuk mempersatukan kembali hubungan yang sudah terputus itu. Itu yang ditebusnya. Jadi untuk menyatukan, karena ketika Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, antara Allah dengan manusia itu terputus. Maka dibuatkanlah itu di dalam Kejadian 3:15. Jadi berarti nggak salah waktu saya mengatakan bahwa peristiwa penyaliban itu salah satu makna kaidahnya adalah untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan. Memang begitulah, itulah apanya. Oke, lanjut. Nah, tidak ada hubungannya ini ke iblis. Ke Simeon? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kenapa Yesus itu harus disalib itu? Kejadian 3:15 sudah dibuatkan dia. Dengan kematiannya ini, nanti disalib ini, manusia bisa datang kembali kepada Allah itu. Melalui apa? Melalui Yesus. Itu tujuan penyaliban. Selama ini manusia terputus dengan hubungan, maka manusia itu mengadakan ritual untuk mencari Allah itu. Mereka berbuat sesuka-sukanya di bumi ini. Tidak lagi taat kepada free will yang diberikan Allah itu kepada manusia pertama itu. Dia sudah bebas. Dia mengikuti keinginannya. Justru Allah itu kasih, dia akan mengutus nanti dafarnya ini, mengutus firmannya ini, harus inkarnasi dia. Untuk apa? Menyatukan hamartia tadi, hubungan yang terputus itu. Supaya manusia beroleh hidup kembali melalui Yesus ini. Maka dikatakan tiada yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Jadi jauh-jauh sebelum itu dibentuk Adam itu, dia sudah ada dirancang itu. Lihat tangan, lihat paku. Maka diujilah si Adam itu dengan menempatkan pohon buah yang baik dan yang buruk itu di tengah-tengah Taman Eden untuk menguji apakah engkau setia atau tidak. Ternyata dia tidak setia mengikuti iblis itu. Tetapi dia tidak jahat. Tetapi dia akan mengutus nanti firman-Nya itu
inilah yang akan nanti mempersatukan. Lewat penyaliban inilah dia mempersatukan hubungan yang manusia yang rusak itu kepada Allah itu. Kira-kira demikian. Gua balik dari sana lu bawain makanan ya, kalau nggak awas tuh. Gua nggak tahu nih, kayaknya. Lihat aja nanti lah. Ya, silakan. Iya Pak Simon, tadi kita sudah dapat beberapa poin ya. Ternyata terjadi keterbedaan dan ini lumrah ya kan, lumrah. Tidak perlu dijadikan ini. Namun demikian, saya tadi satu sisi mengatakan bahwa peristiwa penyaliban ini adalah salah satu misinya adalah mengembalikan hubungan baik manusia dengan Tuhannya. Dan itu dibenarkan oleh Pak Rabi. Sementara di lain sisi, pemahaman Pak Simon tentang peristiwa penyaliban tidak ada hubungannya dengan Adam dan dosa memakan buah pengetahuan. Padahal di sisi lain yang saya ketahui adalah peristiwa penyaliban ini adalah menebus dosa awal daripada yang dilakukan oleh Adam. Karena Adam telah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut, sehingga dikembalikannya lagi anak cucu Adam yang tadinya tidak memperoleh hidup kekal menjadi memperoleh hidup kekal. Itu kan makna dibalik peristiwa penyaliban. Sebelum saya lanjut, apakah itu perlu dikoreksi? Silakan Pak Rabi koreksi saya. Ya, sudah pas itu. Jadi Oke, silakan Pak Simon. Jadi banyak sebentar. Banyak memang ya, banyak memang orang bernarasi bebas begitu kan. Saya sering katakan itu sama teman-teman. Kalau banyak teman-teman Kristen asal jumpa dengan saya itu memang DM saya itu penuh itu. Mereka selalu bertanya. Saya selalu mengajarkan begini. Untuk mengetahui isi Alkitab itu harus belajar sejarah dan budaya. Kalau kita kehilangan sejarah dan budaya, kita tidak mengerti ini nanti semua ini. Ya, tapi Pak Rabi ya, apa yang Anda paparkan tadi ya memang ada sedikit perbedaan lah ya. Maksudnya konsep yang Anda bangun, narasi itu, tapi hampir 80-90% umumnya sama lah ya. Hanya mengenai perbedaan mengenai yod hep tadi kan. Tetapi yang saya dapatkan sore ini adalah sangat-sangat unik dan saya baru mendapatkan setelah masuk tahun kelima ya. Ada seorang teman Kristen mengatakan bahwa peristiwa penyaliban ini tidak ada hubungannya dengan dosa awal yaitu yang dilakukan oleh Adam. Ini sangat menarik. Tapi apapun itu merupakan hak dari setiap warga negara ya untuk menyampaikan pendapatnya tentang keyakinannya. Kira-kira menurut Pak Simon ini apa yang menjadi penyebab Pak Simon berpikir bahwa peristiwa penyaliban tidak ada korelasinya dengan jatuhnya Adam dalam dosa atau dosa awal? Silakan Pak Simon. Iya, dari pembunuhan pertama Kain, kemudian dilanjutkan dengan pembunuhan kedua Lamek. Pembunuhan kedua, Lamek menyalahkan hukum Allah yang diberikan kepada Kain. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Itu yang membunuh Kain dapat 7 kali lipat. Lamek bilang jika Kain dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Di sini kesalahannya, makanya Allah marah. Hal segampang itu aja kok yang dapat 7 kali lipat tuh Lamek, orang yang membunuh Kain. Makanya terjadilah air bah. Karena Lamek bilang, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku.
membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Disinilah terjadi 2 kali lipat yang harus dijalanin Simeon. Ditambah lagi Yakub mencerai-beraikannya, dia tidak mempunyai tempat, dititipkan di dalam kelahiran itu, di dalam keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya. Alat ditambah lagi Musa mencoretnya dari daftar berkat. Terpaksa waktu pengutusan Musa, Allah berkata di situ bahwa dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Karena dari Lamek sudah terjadilah 2 kali lipat. Kalau 3 kali lipat yang diterangkan oleh Yesus, dari 42 keturunan itu, lipatannya 7 ada 3. Dihitung Yesus di situ, ada di perjanjian baru awal ya. Perjanjian Injil Matius 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, ini sekarang itu 2000 tahun loh. Lalu kenapa ada penambahan 2000 tahun? Waktu Kristus aturan sudah selesai. Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, seperti saya katakan tadi, Pak Rabi. Ya, seperti saya yang katakan tadi, Pak Rabi, ini akan Kasihan menjadi kan anak yang dihukum itu. Ya, sebentar, Pak Simon. Seperti saya katakan tadi, Pak Rabi, ini akan menjadi semakin lebih menarik. Karena kita mendapatkan narasumber seorang Kristen yang mengatakan seperti tadi. Nah, timbul di benak saya tergelitik untuk bertanya. Jika konsep yang Anda paparkan tadi bahwa peristiwa penyaliban ini tidak berkaitan dengan dosa awal yang dilakukan Adam, tetapi semata-mata dengan peristiwa pembunuhan dan lain-lain tadi ya yang Anda sebutkan. Nah, setelah peristiwa penyaliban ini kan masih terjadi perbuatan-perbuatan pembunuhan itu, tapi setelah peristiwa penyaliban tidak ada lagi ya subjek atau manusia yang memakan buah pengetahuan. Jadi paham nggak? Jadi begini. Peristiwa penyaliban adalah berkorelasi untuk menebus dosa awal yang telah dilakukan oleh Adam. Sehingga Adam jatuh dalam dosa, serupa dosa dalam maut. Sehingga anak cucu Adam mengalami maut. Kemudian peristiwa penyaliban hadir, mengembalikan hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengembalikan anak cucu Adam ditebus supaya memperoleh hidup kekal. Tetapi di lain sisi, Anda menolak, tidak ada kaitan dengan itu, tetapi kaitan dengan Simeon, terus kemudian peristiwa pembunuhan si Habel. Nah, kalau ini peristiwa penyaliban dimaknai ke arah situ, berarti kan sudah selesai. Mestinya. Idealnya kan sudah selesai, tetapi kan hingga hari ini masih terjadi peristiwa dosa-dosa manusia yang berkaitan dengan pembunuhan. Berarti sia-sia dong pengorbanan Yesus di tiang salib kalau semata-mata hanya itu untuk kan belum kelihatan. Coba Kalau Pak ini Rabi, sudah 2000 tahun yang Begini, menurut lama kan sudah kalau selesai. memang lari Mestinya kita kan ke anak itu situ sudah kelihatan. apanya, berarti kita buang aja ayat-ayatnya yang lain dengan sampai ke perjanjian baru. jangan dong Pak, jangan begitu Pak Rabi, jangan bilang Enggak, buang. bukan. Karena kalau kita menjurus ke situ, udah saya katakan tadi, nggak kalian cerna tadi. Banyak orang mendm aku ini Pak Rabi. Siapa ini si Rabi ini? Coba bisa kalian tanya rum-rum Kristen yang lain. Saya jarang naik komal. Karena Ya, apa? silakan Pak, silakan. Siapapun Anda sudah di atas komal ini dan kita Iya. sedang berdiskusi dan kebetulan kita menemukan seorang Kristen bernama Pak Simon memaknai peristiwa penyaliban berbeda dengan umumnya kekristenan memaknai peristiwa penyaliban. Ini yang terjadi hari ini. Situasionalnya seperti itu di atas komal ini. Bagaimana Iya, tanggapan makanya dan saya bilang sikap Anda? tadi, Bagaimana kalau tanggapan memang, dan sikap Anda? kalau Berarti memang, tunggu sebentar. Berarti ini ada Kristen, Islam, dan Bang Rabi ini berarti Yahudi ya?
Saya Kristen loh. Oh, Kristen. Kristen. Kalau Yahudi Oke. kan Yudisme gitu. Kalau Yahudi, ya, Yahudi kan itu Yudaisme. Yudisme itu. Oke. Bang Rabai ini Kristen apa nih? Kalau boleh tahu. Protestan, Kenapa mau Protestan, disebut Rabai? Oh, Protestan. Protestan. Oke, lanjut. Ya, Nah, ini lanjut. menarik sekali. Ini menarik pada saat Anda mengatakan Protestan, karena saya mengutip tadi Pak Simon, mohon izin. Pak Simon tadi bilang, oleh karena itu setelah Anda menjalani operasi ya, bla bla bla, terus kemudian Anda bilang dari depan sampai belakang saya berulang-ulang membaca Alkitab, maka saya kutip ya omongan Anda, saya berbeda pandangan dengan Protestan lain. Betul ya Pak Simon ya? Ya. Oke, baik. Bagaimana tanggapan dan pendapat dan sikap Anda Pak Rabi dengan fenomena ini? Ada kekristenan, walaupun itu haknya lah ya, menanggapi peristiwa penyaliban ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa dosa awal Adam. Silakan Pak Rabi. Saya minta langsung masuk ke substansinya Pak. Oke. Saya tidak pernah membagi-bagikan wacana ataupun pelajaran berdasarkan analogi atau pemikiran begitu. Saya membagikan ilmu ini ilmu-ilmu bagaimana dia seorang menjadi pendeta begitu. Jadi itulah ilmu Tapi kampus. saya bisa izin Pak. Tapi saya bisa mewakili Pak Siman untuk memprotes kalau Anda mengatakan saya tidak memakai sistem analogi-analogia. Karena gini, Pak Simon ini membawa narasi itu bukan berdasarkan analogi ya, tetapi berdasarkan ayat di Alkitab. Iya. Jadi Landasannya dia tuh ayat di Alkitab, Pak. Saya bukan tipe orang menganggap diri saya itu benar begitu. Ketika saya membuat satu pengajaran di dalam satu room ditolak, itu urusan dia itu. Makanya saya biarkan gitu. Jadi nggak ada tipe-tipe saya itu ya. Untuk ini yang saya gali di dalam sejarah baik itu dalam Aramaik, Hebrew begitu, yang saya temukan begitu. Jadi kalau memang ke situ narasi dia, ukuran saya itu yang terbesar menjadi terkecil, itu saya tidak punya kualitas ke situ. Jadi justru saya mundur begitu. Oke, Itu baik. karakter saya itu. Ya. Jadi Saya boleh koreksi. makanya Ya. sebentar. Makanya dibuat di situ rabi pengajar. Memang orang ini kualitas saya itu memang itu identitasku itu. Ya. Saya di STT itu. Bukan di sekolah SMP SMA itu, di STT ini. Ya. Ya, silakan. Kalau kita membawa ke personal pun ya, saya tidak menafikan ya bahwa Anda lulusan STT. Tetapi tadi yang saya ingin koreksi bahwa saya bukan mencari kebenaran. Kita di sini bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kita mencoba membahas di landasan secara akademis. Anda kan dari akademis, ya kan? Nah, pemaparan yang dia bawakan oleh Pak Simon ini pun berlandaskan ayat Alkitab satu. Kedua, kalau kita membawa personal tadi Anda mengatakan saya lulusan ST. Pak Simon ini kakak apa bapak tadi ya? Jenis seorang pendeta. Ini saya bilang abang atau bapak nggak apa-apa. Tapi mohon maaf Bang Jero, jangan terlalu lama ke situ ya. Langsung aja yang pendeta siapa sih? 65 tahun. Jangan keluar dari konteks ya. Tadi yang dibahas ininya aja apa tadi yang Pak Simon bilang itu tadi. Iya. Ya. Umur saya 65 tahun. Oh, 65 tahun. Oh, Bapak dong ya saya panggil ya, Pak ya? Ya. Oke, baik. Maaf, tunggu sebentar. Tadi gue manggil Bang Pak. Jero. Emang lu manggil Mas? Enggak, saya manggil Bang tadi. Oh, Bang. Maaf, saya ralat dulu kalimatnya Bang Jero saya. Saya bukan lulusan STT, saya bilang tadi. Saya bukan lulusan STT. Saya duduk di STT. Oh, Ngerti duduk nggak di bahasa STT. Oh, dosen ya Ngerti berarti nggak ya? bahasa itu? Dosen. Jernah aja lah kalimatku itu. Duduk di STT. Iya, saya tahu. Dosen Oke, baik. udah. Lanjut. lanjut. Jangan Silakan. apa namanya tuh ke fokus ke pembahasan tadi ya. Silakan Bang Jero tadi mau ngapain? Mau tanggapi Simon? Pak Simon? Bang Jero? Ya. Ya, silakan dilanjut. Ya.
seperti saya ulang-ulang ya, ini semakin menarik. Cuman ini karena 17:21 ya, saya menginginkan ini jam mundur sebenarnya. Kenapa? Ini semakin menarik, Jenis. Bahwa lu akuin aja deh, sama kayak gua. Baru kan pertama kali ini ada seorang iman Kristiani mengatakan bahwa peristiwa penyaliban tidak ada kaitan dengan peristiwa Adam jatuh dalam dosa. Jujur aja, kalaupun jujur, gue jujur baru kali ini. Iya, Kenapa baru gue kali bilang ini ini saya sangat baru kali ini. menarik? Baru kali ini saya juga. Ya, Iya. nah makanya ini suatu apa ya, kita anggap fenomenal lah ya dari keimanan seseorang. Walaupun di sisi lain ini haknya Pak Simon ya. Karena kan kita seperti ketahui juga di kekristenan, jangankan Pak Simon, ribuan denom bahkan yang berbeda pendapat ya. Padahal mereka dalam satu wadah besar yang namanya Kristen ya. Jadi apa ya yang saya mau memberi komentar gimana ya? Coba Pak Simon lebih sedikit lagi, lebih detail gitu. Bahwa penebusan dosa di peristiwa penyaliban ini lebih kepada dosanya Hebel, kemudian Simeon tadi bla 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 dan seterusnya. Kalau itu kita jadikan rujukan, maka hasilnya, resultnya adalah setelah peristiwa penyaliban tidak ada lagi dosa perbuatan pembunuhan. Tetapi faktanya membuktikan sampai hari ini pun masih ada peristiwa-peristiwa dosa dalam konteks pembunuhan gitu. Jadi menurut saya langsung aja tegas. Ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa penyaliban. Kalaupun mau dipaksakan, maka akan bertolak belakang dengan fakta lapangan yang hari ini kita bisa lihat. Gitu loh Pak Simon. Bagaimana? Lanjut Pak Simon. Ya, intinya berkat saya baca berkat Yakub kepada Simon dan Lewi ya. Simeon dan Lewi ya. Silakan. Simeon dan Lewi bersaudara. Ini kata Yakub ya. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya bengis. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Di sini Simeon tidak mempunyai rumah. Dibagi di rumah saudara-saudaranya setiap kelahiran anak-anak dari Simeon. Itu yang Yakub tambahkan dari hukum membunuh. Lalu sampai ke Musa. Kalau tidak salah di Ulangan 33. Di sini di Musa Simeon sendiri yang dihukum. Lewi dilepaskan untuk melayani sebagai pendeta, imam, pastor. Itu dari mengambil berkat dari berkatnya Lewi. Tapi yang membunuh dia berdua. Nah, sampai di sini Musa menghilangkan Simeon. Lewi saja yang dimasukin. Musa memasukin anaknya Yusuf yang dua itu. Ada anaknya Yusuf yang dua itu. Musa menambahkan Efraim dan Manasye. Jadi yang sebenarnya dari anak-anak Yakub ada 12. Sekarang di berkat Musa jadi 13. Tapi Simeon Menahem dicoret. kali Pak. Menahem Ya. kali Pak ya. Menahem kali bukan? Efraim dan Manasye. Mau Manasye. Bang Ivan selamat sore. Itu ada si Kojiro itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Iya lanjut. Ya. Aku di luar. Lanjut. Kojiro ada Kojiro itu di bawah. Ya. Masa. Lanjut dulu sama Bang Simon ya. Ya. Ya terakhir Lanjut, Pak di Simon. belakang di Wahyu 7. Yesus memasukkan Simeon. Dia mengeluarkan Dan. Iya. Gile lagi nih.
Yesus memasukkan Simeon dari daftar itu. Jadi Yesus telah menemukan yang hilang itu. Jadi seluruh yang Yesus ini di perjanjian baru itu untuk menyatakan anak ini. Simeon telah menyatakan dirinya di akhir 2000 penghukuman pertama di rumah Tuhan. Dari muda sampai tua. Simon juga yang membantu Yesus memikul salib itu. Semua murid-muridnya, Simon semua yang Yesus angkat murid-muridnya. Yang dibilang bahwa ada cerita Allah akan menggendongnya anak yang hilang itu. Dia juga Izin dikatakan Pak, sebentar Pak, izin Pak, izin Pak, izin 5 detik Pak, 5 detik aja. Jenis itu ada Shalom, brother tuh mau naik, tapi ini 27, 17, 27, kita paling mentok 15-16 menit, gimana? Nggak usah, nanti aja habis Ini- Isa. Nanti habis Isa aja ya Bang Shalom ya. Lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut aja Bang Simon dulu. Jadi saya kira tugas Yesus datang untuk memasukin anak yang hilang itu Lanjut, ke Pak. dalam daftar itu. Kan ada Yesus bilang bahwa bukan aku yang mendakwa kamu, tetapi kepadanya yang kau menaruh pengharapan itu ialah Musa. Ya tadi Musa mencoret Simeon itu. Sekarang Yesus memasukkan Simeon. Lihat di Wahyu 7 ayat 5 sampai ayat 8. Simeon sudah ada di situ, tapi di berkat Musa tidak ada. Yang punya Yakub kutuk ada di daftar 12. Efraim dan Manasye diberkati di duluannya di 48-nya. Kejadian Ya udah, 48, Pak. kejadian 49 Pak Simon, baru. Pak Ya. Simon, dengar Ya. dulu saya Pak, izin Pak. Gimana ya, Pak Simon, tadi kan saya bilang kalau jika peristiwa penyaliban ini adalah maknanya menebus dosa perbuatan seperti yang Anda katakan dan Anda menolak tidak ada kaitan dengan dosa awal. Kenapa kalau peristiwa penyaliban ini untuk menebus dosa perbuatan, kenapa hingga hari ini perbuatan dosa pembunuhan itu masih terjadi? Jadi untuk apa peristiwa penyaliban untuk menebus dosa perbuatan kalau hari ini masih terjadi? Berarti sia-sia dong. Ya kan anak yang akan datang ini juga harus dicoba juga. Saya belum masuk terlalu jauh ke perjanjian baru, saya sedang mencatat dari perjanjian lama baru sampai di Musa. Saya akan masuk nanti ke perjanjian baru, karena sejak mata melihat ini saya baru catat. Saya telah berdoa bilang Tuhan panggil jual, saya jawab. Ya. Tapi di malam itu di penglihatan malam ya. Nggak, langsung aja Pak. Maksud saya gini loh Pak. Kenapa jika peristiwa penyaliban ini semata-mata hanya untuk menebus dosa perbuatan manusia yaitu pembunuhan, maka kenapa menurut Bapak kok masih terjadi hari ini perbuatan Ya dosa masih pembunuhan? terjadi Pak. Soalnya kan anak yang akan datang ini yang dibilang apa yang kau ikat di situ aku mengikatnya di sini. Simon jelas-jelas Yesus bilang apa yang kau melepaskannya di situ aku melepaskannya di sini. Jadi Simon Nah, kalau mau dia mengikat, kalau memang masih terjadi hingga hari ini, maknanya peristiwa penembusan dosa ini di tiang salib ini untuk perbuatan pembunuhan, perbuatan dosa ini. intinya dia akan membawa Simeon ini, Simon di dalam perjanjian barunya. Perjanjian lamanya Simeon. Kan dia harus dicoba juga. Jadi peristiwa penyaliban ini bukan akhir daripada sebuah konsep penebusan dosa. Bukan. Yesus datang untuk membawa anak ini. Dia belum muncul. Sedangkan sudah tahun 2025, aturannya kan Yesus bilang di akhir zaman. Siapa yang Anda maksud? Siapa yang Anda maksud anak ini belum? Anak ini harus muncul. Yesus Siapa harus ini? membawanya. Nanti dia akan melakukan segala sesuatu sama seperti yang Yesus lakukan. Siapa yang dimaksud ini, Pak? Ya, Siapa yang Anda maksud anak ini belum muncul?
Anak yang hilang ini kan Yesus akan Iya, anak yang hilang ini membawanya. siapa, Pak? Simon. Kan dia bilang dari Kapan 12 dia hilangnya, Pak? ya. Kapan dia hilangnya Tadi Simeon saya ini? udah bilang Musa mencoretnya dari daftar 12 anak Yakub. Yakub membagi-bagi. Makanya Simeon hilang kan? Sampai detik ini belum diketemukan. Ya Yesus harus membawanya, membangkitkannya dulu. Lah kan Yesus sudah terangkat ke surga. Iya, dia harus turun untuk menyatakan anak ini. Oke. Ini kan baru Jenis bantu 25 gua dong, tahun Jenis. dari akhir zaman. Masa kita mau paksakan anak itu muncul? Menurut keyakinan Bapak, dia akan muncul di akhir zaman. Ya sekarang sebenarnya mestinya. Tapi ya saya tidak terlalu buru-buru karena saya masih Mestinya maksudnya menulisnya. ntar dulu Karena Pak, Anda terputus tadi waktu ngomong mestinya apa? Mestinya sudah muncul. mestinya dia sudah harus muncul ya. Siapa yang mengatur kemunculannya, Pak? Yesus. Yesus datang, dia bilang nanti dia datang membawa anak ini, bukan datang tinggal dengan kita. Oh, Kan semua dia bicara dengan perumpamaan. Kenapa dia tidak membicarakan dengan terus terang? Karena anak ini kalau datang untuk apa? Untuk nonton. Ya dia harus berbicara tentang kitab firman ini dari depan jadi sampai belakang. Simeon ini belum ketemu sejak menghilang Belum dicoret. ketemu. Nanti dia akan muncul. Kalau dia muncul berarti Yesus membawanya. Kan ada 1000 tahun di Wahyu bilang kan. Kerajaan 1000 tahun itu. Ya. Ada juga pendeta bilang katanya orang di Soalnya luar tadi- Kristen tidak dapat Soalnya diselamatkan. tadi guru Wahyu besar loh bilang, dari Semua ada- STT loh sampai turun dia itu. Bingung juga. Gimana Pak? Iya tadi ada seorang guru dosen lah di sekolah tinggi teologi itu yang tadi Pak Rabi, dia mungkin ya paham tapi nggak mau mengungkapkan atau apa karena beliau itu turun. Tapi saya masih penasaran, masih menarik ini Bapak ini karena seperti saya bilang tadi saya masuk Saya tahun baru ke-6. pernah naik bicara selama ini, biasanya muncul sebentar udah. Iya. Bapak berbeda sekali Pak, benar Pak. Saya masuk tahun ke-6 ini di Komal TikTok ini. Saya terus terang Pak ya, ada tanda Yesus di badan saya. Wah, Saya pesakitan. Saya Ada ditusuk tanda? orang, dipotong orang. Tapi Maksudnya ada dokter tanda bilang di badan mati Anda? saya hidup. Ya. nggak coba. Ini menarik ini. Anda mengatakan di badan Anda ada tanda. Tanda Yesus. Paulus kan punya, dia bilang. Seperti apa itu Pak? Ya bekas tusukan, bekas paku di tangan. Itu semua musibah. Orang tusuk, orang Oh, potong di kepala. tangan Pak Simon Di ini badan ada saya tanda. komplit. Saya taunya dari orang-orang yang saya dulu bandel ya, jahat ya. Saya minum mabok setiap hari, saya suntik heroin. Iya. Saya baru stop mabok. Ada tanda setelah- Pak. Di Ada telapak tanda, Anda ada tanda. bekas-bekas tusukan itu mirip. Mirip dengan tanda Yesus yang dipaku di kaki. semua. Walaupun sebenarnya tanda yang Anda miliki sekarang ini mungkin ya kan penyebab dulu Anda waktu bandel terjadi perkelahian terus telapak Anda Iya, ketusuk. itu terjadi tanda yang paling besar di tompel di leher. Di belakang, pundak belakang. Itu yang dari lahir. Saya Jenis pernah berbicara tentang waktu saya kan istri muslim, anak-anak muslim. Tapi saya tidak, ini orang tua saya. Karena anak-anak ikut istri semua. Saya di Senopati waktu itu. 30 tahun di situ saya mabuk. Pak, saya izin follow ya Pak akun Bapak ya. Iya Pak. Iya. Ini soalnya mau masuk Ba'da Maghrib Pak.
Saya harus Ya kalau persiapan gitu ini. kita bubar saja karena Bapak mau ini. Nanti ada Ibu yang host, ini mungkin bisa undang saya lagi kalau ada ini. Oke, baik. Karena Ya baik, sudah karena berteman ini mau dengan saya. maghrib, saya izin tutup ya, Bang Jeru. Iya, 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 oke. iya. Ya Makasih Bang ya Simon, terima kasih sudah ngobrol-ngobrolnya. datang. Jangan Ya, kapok, oke. sehat selalu ya Pak ya. Saya Oke, saya tutup izin. makasih. Ya, saya Oke, tutup izin dengan makasih ya. kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Terima kasih semuanya. Salam satu Tuhan. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.